dapat ranking 1 itu jumpa dengan Ibu Kamilah sebenarnya. Ibu Kamilah ini memang sosoknya ada yang menarik deh sama dia. Kalau saya lihat di luar negeri itu kan rata-rata guru-guru itu dia lebih suka untuk memuji-memuji kebaikan daripada menghukum. Jadi dia lebih banyak memuji kebaikan murid-muridnya. Memotivasinya memuji gitu ya? Memotivasinya memuji. Kalau kita kan sekarang di sini kan banyak menghakimi siswa kita. Akhirnya anak ke sekolah takut kan? Takut, iya. Nah itu yang saya alami waktu SMP. Iya. Begitu kita salah langsung kena marah. Iya betul. Begitu dikasih hukum karena efek pang gitu padahal kan. Nggak apa efek jerahnya gitu efek jerahnya nggak menarik kan. Malah kita jadi takut. Nah begitu di SMA Ibu Kamilah ini nggak begitu. Jadi saya kalau di teori pendidikan dia itu kan mengamalkan nobility of teaching itu. Nobility gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin banyak yang seperti dia, kayaknya bisa sukses kita Madinah ini. 102,6 FM suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di talk show kita podcast Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Anda dapat mengikuti podcast ini atau dialog ini di semua media sosial kita, di channel YouTube kita di www.startfmmadinah.com, kemudian di laman Facebook kita di radio Start 102,6 FM. Dan kita akan tayangkan pada hari Kamis dari pukul 10 hingga pukul 11 pagi hari. Terima kasih Pak Prof, masih kita tahan dulu di sini ya, di studio ini gitu ya, kan belum buru-buru nih, kita masih sita waktunya nih ya. Nah sahabat di Start FM, tanggal 28 Agustus tahun 2023 Profesor Yusuf menjadi narasumber di webinar yang diikuti puluhan siswa SMA Negeri 1 Penyambungan. Dalam webinar itu, Profesor Yusuf menyampaikan materi basis teori Craig-Brown gitu ya, dalam kimia ketika menjalani kehidupan bersekolah pada masa SMA-nya. Menurut Prof. Yusuf, ada 4 permasalahan yang dia temui ketika menuntut ilmu di SMA. Pertama, pengalamannya di SMA tidak berjalan mulus. Mulai dari ranking 5, tadi udah diceritakan sahabat di Start FM, di kelas 1. Kemudian dia berada di ranking 1 di kelas 2 dan ranking 4 di kelas 3. Menurutnya ranking 3 di kelas itu menjadi 4 gitu ya. Sehingga memutuskan harapan untuk dapat masuk bebas tes ke universitas negeri gitu. Yang kedua, pada masa sekolah, menurutnya SMA Negeri Penyambungan kalah saing dengan SMA favorit di Medan gitu. Sehingga diperlukan perlakuan khusus agar mutu siswa sama seperti siswa di sekolah favorit. Ketiga, pada masa SMA, bukan siswa tidak mengerti pelajaran, akan tetapi soalnya yang memang berat. Soalnya memang berat gitu. Yang keempat, tentu masalah atmosfer akademiknya. Masih sedikit siswa yang mengerti bahwa tantangan UMPTN itu berat. Akibatnya banyak siswa yang tidak serius belajar lebih lanjut untuk memahami soal-soal C4 dan C6-nya gitu ya. Betul ya Pak Prof, ya, begitu ya. Bisakah Anda cerita nih, sebenarnya apa sih tantangan dan kendala terberat yang dihadapi siswa SMA di daerah gitu. Khususnya kita nih di Mandailing Natal nih ya, lebih khusus mungkin di Penyambungan kan, agar bisa bersaing dengan siswa-siswa SMA di kota besar untuk merebut kursi di perguruan tinggi negeri favorit gitu. Oke. Terima kasih Mang Dan. Kalau yang pertama itu kan jalurnya itu undangannya. Kalau undangan itu nggak usah lah kita bahas. Ya, itu udah pasti itu jalurnya gitu ya. Jalurnya ya. Yang penting ranking ini udah. Tapi kan kota perbesar itu kan ujian ya. Itu kota terbesar. Itu yang UMPTN itu ya. UMPTN, SBMPTN, apa namanya sekarang macam-macam ya. SNMPTN. Nah ini kita nggak menggarap itu di sini. Jadi siswa-siswa itu yang penting dia berebut ranking gitu ya. Kalau saya dulu begitu saya ranking 3 di SMA kelas 3, putus harapan untuk masuk. Putus harapan untuk masuk. Gitu ya. Berarti saya harus pakai gaya lain. Gaya lain. Memasuki ujian. Jalur ujian. Nah, bukan saya aja yang kayak gitu. Di SMA itu kan banyak manusia yang seperti saya. Ranking 1, kelas 3 nanti ranking 3, drop ya, artinya fluktuasi lagi. Fluktuasi. Sementara kan masuk bebas testing itu kan harus meningkat. Ya. Tidak boleh fluktuasi kan. Ya. Nah, saya memperhatikan kawan-kawan itu banyak yang akhirnya drop tak berdaya gitu. Saya sampaikan ke mereka.
hidup itu kan nggak seperti ini. Hidup itu mata kuliahnya hanya dua, kesenangan dan penderitaan. Begitu kita menderita, begitu kita dikasih cobaan, menderita lah mata kuliahnya. Kita kan dikasih Allah lagi menderita. Iya, Kita iya, siap nggak gitu? Iya. Artinya karena itu kita harus bersiap ya. lah untuk menghadapi cobaan ini. Nah, kita harus perhatikan bahwa di Medan itu orang satu kelas itu semuanya kan pergi bimbel. Bimbel ya? Bimbel semua orang itu, mulai dari SMA 1 sampai SMA 5, SMA 6 itu semua orang pergi bimbel. Sementara kita di sini nggak ngapa-ngapain. Pulang sekolah, pergi main atau kemana gitu. Kalau era sekarang ini nongkrong di kafe-kafe gitu nongkrong ya. gitu ya. Terus kita mau ngapain? Nanti kita masuklah ke USU. Mana mungkin kita lulus? Nggak mungkin. Sementara orang di sana begitu pulang ke sekolah langsung rame-rame bimbel. Bimbel gitu ya. Dan mereka dengan guru yang lebih baik, fasilitas yang lebih baik, ya. fasilitas sekolah yang lebih baik. Betul. Nah, kalau kita karena mungkin tidak merasa ada masalah, pulang sekolah ya cek-cek aja, berharap kita lulus. Kan udah nggak mungkin. Nah, di situ. Dari mana jalurnya itu berharap lulus gitu ya? Iya, dari mana jalur? Cuma jalur undangan yang tadi. Cuma jalur undangan tadi. Nah, saya ini kan diperingati, kan banyak juga family yang kuliah di USU. Contohnya udah Erwin yang lurah dulu kan kimia USU. Kimia USU ya. Ada juga Mama Nisa Mahasibuan, farmasi USU. Ya. Ada juga orang ini lulus ujian ini. Lulus ujian. Bukan jalur undangan. Bukan jalur undangan. Dan kebetulan ayah mereka dengan ompong saya kan kakak adik. Ya. Jadi mereka kan sering. Yusuf Erwin itu Hasibuan juga Hasibuan, ya. Nisa Mulia Hasibuan. Nisam juga Hasibuan ya. Kan kakak adik ayah saya deh, ompong saya dengan ayah orang itu. Okay. Ini Sub, kau udah ranking begini. Sekarang yang kau kerjakan ini. Banyak-banyaklah bahas soal. Jadi saya bahas soal. Pastinya saya tidak mengerti soalnya. Nggak pernah saya baca, nggak saya tahu. Tapi saya seperti Kaizen itulah, satu soal satu hari, satu soal satu hari gitu. Jadi itulah yang artinya saran lah ya dari Pak Prof agar agar bisa bersaing dengan siswa-siswa SMA itu ya. Apa yang disarankan Pak Prof? Artinya bagi sekarang lah mereka yang duduk di bangku SMA. Secara menyeluruh lah sarannya misalnya utamanya kepada para siswa atau kepada guru gitu kan, apa yang harus dilakukan agar setara kita misalnya dengan sekolah-sekolah favorit itu untuk memasuki perguruan tinggi lewat jalur UMPTN tadi, artinya tidak jalur undangan itu, jalur ujian gitu. Menurut Pak Prof apa? Sekarang kan sudah enak sebenarnya ya hari ini. Kalau kita fasilitas internet kan ada. Internet ya. Dia kan bisa bimbingan belajar online ya? daring ya. Kalau kita kan dulu minta tolong sama si udah Erwin udah Nisa bawakan soal. Bawa soal lah. Kita bahas sendiri. Ya. Kalau sekarang kan bisa kita face to face di online dengan itu. Sering-sering lah banyak-banyak membahas soal. Sering-sering banyak membahas soal meskipun lewat online gitu ya. Terus yang kedua, saya lihat siswa kita di sini pilihannya terlalu tinggi-tinggi, pilihan kuliahnya. Apa itu kedokteran? Misal kedokteran, terus kuliahnya misal ke USU jurusannya teknik ya. Ya nggak mungkin bisa bersaing kan dengan siswa yang ke Medan kan. Saudara-saudara kita yang dari sana gitu ya. Ini kan kalau saya lihat itu kadang-kadang kayak Unimed aja lah. Pilihan kita PGSD. PGSD kan apanya udah seperti setara kedokteran. Jangan diambil itu lagi. Pendidikan biologi gitu, pendidikan matematika itu kan tinggi-tinggi. Ya. Kita harus tahu lah level kita di mana gitu. Oke. Apa sarannya bagi kalau misalnya kelasnya lah katakan kita Mendeling Natal, apa saran Pak Prof sama mereka untuk mengikuti memasuki perguruan tinggi itu? Ya sebelum masuk itu kan kalau kita dulu bimbel di Medan kan udah tahu kita nggak lulus di sini. Nggak lulus. Jangan lagi kita maksa ngambil situ gitu. Ya. Kemudian pilihan jalur tadi fakultasnya juga harus memahami apalah paling apa ya istilahnya untuk memilih fakultas itu atau yang punya lapangan kerja paling banyak apa kira-kira? Oke. Yang pertama itu kan ada banyak jurusan-jurusan yang memang tidak favorit tapi banyak lapangan kerja kan. Nah, seperti apa? Contohnya kayak kita lah di kimia. Kimia ini kan MIPA ya. MIPA itu kan peminatnya nggak banyak. Ya kan urusannya dengan hitung-hitung itu tadi kan. Matematika nggak tahan otak ini katanya yang berhitung terus. Ya kita kan kadang-kadang gitu bagi-bagi yang tahu. Semua bagi satu gitu. Orang kan sekarang beribut teknik ya.
berebut ke ekonomi. Ekonomi, ya. Ya kita kan nggak bisa lulus. Nggak Udah bisa tahu lulus. kita. Pertanian misalnya nggak bisa. Kalau pertanian mungkin masih dapat. Masih dapat ya. Nggak sampai sepapurit sana ya. Oke. Kalau Yang pertanian. punya lapangan kerja apalah yang misalnya. Kalau pertanian pun sebenarnya banyak juga Oke. ya. Pertanian. Saran Pak Prof apa seperti jurusan apa gitu Kalau di luar MIPA tadi, di luar MIPA ya. yang agak teknis atau bagaimana itu enggak ya? Ke kesehatan gitu enggak? Kalau yang banyak kan sebenarnya komputer gitu ya. Komputer ya. Sehat. Cuman kan itu peminatnya banyak. Ke digital gitu ya? Iya. Itu kan peminatnya banyak. Kalau kita mau masuk situ, kita harus Bersaing. lebih rajin lagi lah di Lebih sini. rajin ya. Nah, ini kan orang cita-cita jadi kedokteran, cita-cita Tapi nggak mau komputer, belajar. tapi nggak mau belajar. Oke, tentu ini kan punya persiapan ya. Iya. Tidak hanya sebatas mau masuk lalu bimbel, itu berapa lah yang misalnya bisa. Jadi menurut Pak ini kan Pak Prof ya, apa sih sebenarnya menjadi kelemahan mendasar anak-anak kita lah SMA ini di Mandailing ini, di samping secara berpikir atau budaya atau apa saya nggak tahu ya bagaimana kajian itu, atau budaya malasnya luar biasa atau tapi kan orang Mandailing secara faktor gen itu kan pintar-pintar. Buktinya sebelum kita ini siapa sih yang nggak kenal orang Mandailing itu yang berada ini di level pemikir ya di semua sektor ekonomi. Misalnya ada Pak Mulya P. Nasution, ada Bang Asar gitu kan. Mereka itu semua orang-orang sini juga yang di level nasional diakui ya Pak Darmin segala macam itu orang-orang Mandailing. Kalau di militer banyak gitu kan. Di apa banyak gitu. Nah, kenapa dulu saya masih ingat tamatan SMA Penyambungan kalau ke IPB, banyak diterima gitu kan, banyak. Betul. Tapi kan sekarang sulit. Apa sih kelemahannya yang mendasar? Apakah karena sarana prasarananya kurang, yang kurang memadai, atau memang tenaga pengajarnya yang saya nggak tahu mengatakan begitu, yang kurang, atau saya tidak mengatakan kualitasnya begitu, apa sih menurut Pak Prof kajiannya lah? Kita ini kan sudah sama-sama kita akui ya, secara individual kita itu hebat-hebat. Hebat-hebat individual ya. Contohnya aja William Iskandar, dia adalah sarjana pribumi pertama di Indonesia, orang Mandailing, membuka kampus sendiri, bukan bantuan Belanda ya, di sana, di Tanobato. Itu artinya kan sudah tahu kita bahwa kita ini hebat gitu ya. Hebat. Individual gitu ya. Individual, secara individual. Nah, kayak yang tadi itu kan banyak tokoh-tokoh kita gitu ya. Tapi kan nggak ini ya, maksudnya itu ada orang-orang kita yang seperti itu. Cuman akhir-akhir ini kan nilai juang kita ini nggak sekuat lagi dengan nilai juang saudara kita yang di Toba sana. Yang di Toba ya. Atau saudara kita yang tadi yang pertama tadi generasi awal tadi. Generasi awal tadi ya, walaupun orang Mandailing kan. Ada juga tapi yang kedua, semangatnya gitu tidak seperti itu lagi gitu ya. Ada juga orang Mandailing yang sekolah di Matauli misal. Jadi orang hebat juga. Hebat ya. Kayak kawan saya si Emek Chandra yang itu tuh yang jadi dandim. Nah, itu kan kawan SMP saya tuh. Artinya kami satu SMP, dia jadi dandim, saya jadi guru besar. Artinya kan bisa juga. Berarti kan bisa jadi nih kalau di atmosfer akademiknya tidak begitu menarik kan. Artinya kalau kita mau sukses kayaknya orang Mandailing harus keluar sekolah dulu lah gitu ya. Apa harus begitu? Ini kan fakta yang kita lihat ini, tapi yang kan, generasi kami hari ini. Ya, generasi kami hari ini. Misalnya kalau begitu sarannya, tapi kan tidak berkemampuan. Mau keluar gitu. Nah, kalau misal tidak begitu, itulah kenapa contohnya di SMA mungkin abang tahu kita buka bimbel. Itu kan kemarin gara-gara masalah-masalah ini nih. Oke, itu solusi. Tapi dasar kelemahannya kenapa bisa begitu? Karena yang pertama kan kita nggak mempunyai budaya lagi bahwa dengan kuliah itu kita jadi sukses. Sekarang nih orang nggak berpikir seperti itu lagi. Nggak tinggi lagi ininya. Nggak tinggi lagi cita-citanya. Cita-citanya gitu kan. Misal dia kalau kita ini kan misal kuliah ke IPB, contekannya pasti Bang Asar, Bang Mansur, ya Direktur Bank Mandiri ya. Mandiri BPN. Ya. Nah, sekarang orang kayaknya nggak berpikir lagi ke IPB ini bisa jadi apa gitu ya. Jadi minat apa ini nggak lagi tinggi. Itu kan pertama kan kalau apa itu kan di Ikigai itu namanya. Kita harus punya dream kan. Dream, ya. Nah, kita kayaknya nggak punya gitu ya? mimpi itu kan. Yeah. Sukses itu kan diawali oleh dream, plan, action. Nah, ini kadang-kadang actionnya yang berat ya. Actionnya yang dreamnya oke, mimpinya luar biasa gitu. Ya. Nah, mimpinya ini kan nggak dikerjakan seperti Kaizen tadi kan, nggak bertahap.
kita di sini kayak saya lah dulu. Saya lihat dulu udah saya Mama Pausi Lubis, Pausi Nasution. Mamanya kakak adik dengan ompong saya. Dia pulang tiba-tiba bawa mobil Innova, baju keren kan. Aku waktu itu masih SD. Gimana saya kan nanti kalau pulang bisa seperti itu? Saya tanya lah mama itu, macam mana mama saya bisa jadi seperti mama? Oh, kau harus kuliah di USU, Sub. Kan itu kan dreamnya itu kan gitu. Dream, menanamkan mimpi itu ya. Kalau kau mau jadi seperti saya, kau harus kuliah di USU. Oke. Nah, langkahnya gimana udah? Ya kau harus belajar. Ya, belajar kuat gitu ya. Jadi mimpi kita ini kayaknya bisa jadi karena mimpi ini nggak ada, motivasi tak ada. Bisa jadi mimpinya ketinggian. Kalau mimpinya kan ada plannya lagi gitu. Nggak ada plannya gitu kan. Nah di Jepang itu kan orang Jepang itu sebenarnya nggak pintar-pintar amat, sama aja kayak kita. Sama ya. Tapi mereka kan prinsipnya kan itu, prinsipnya kuat. Kata Ibu Sri Mulyani juga nggak hebat-hebat banget orang Amerika sama katanya kan. Tapi mereka punya pengelolaannya gitu ya, mental ya, mental apa tangguh gitu ya. Oke, nah Pak. Tapi kelemahan itu Pak Prof ada nggak melihat itu pada guru-guru kita? Standarnya atau bagaimana? Guru-guru kita yang bertugas mendidik anak-anak Mandailing yang bertugas di Mandailing begitu. Gimana ya, guru kita kan sebenarnya harus kita hormati lah ya. Cuman hormat kita misalnya. Tapi kan kalau kita mengkaji kelemahan, fakta misalnya, artinya itu kita kan bukan tidak hormat. Iya. Apakah karena kita tutupi dengan hormat kita biarkan saja begitu? Iya. Nah, ini kan hanya kajian saja. Mungkin saran buat guru-guru ya, walaupun saya dulu sekolah di sini ya, itu kan yang pertama ada metode-metode pembelajaran ya. Kita itu kan sekarang sini kan disebut metode konvensional. Metode pembelajaran itu kan ada namanya problem based learning, discovery learning ya. Terus ada lagi media-media itu kan agak jarang digunakan. Nah, sebenarnya bagi kayak kita lah di kuliah ya, faktor dosen itu kan nggak tinggi ya. Faktor siswa itu yang apa? Itu yang lebih dari 50% faktor itu ya. Jadi kayak kita dulu kuliah pun di USU enggaknya hebat-hebat kali kita belajar sama dosennya. Tapi kita kan bawa belajar textbook yang tebal-tebal itu kan. Dia hanya ngasih tugas aja gitu. Dia datang dia coret-coret ini, nanti keluar ujian yang sulit. Kalau kita nggak baca textbook, kita kalah kan? Kalah, ya. Kita drop out apa. Nah, sekarang yang mau belajar itu siapa? Oke lah, mungkin guru kita seperti itu. Ya kita janganlah pula mengikuti harus seperti itu kan. Saya dulu berpikirnya begitu waktu SMA. Karena guru kita banyak problem juga gitu. Banyak masalahnya juga kan. Tuntutannya banyak gitu. Sekarang yang mau sukses guru kita tuh kita kan gitu. Nah, cara pikirnya begitu ya. Itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak didik kita tuh, yang mau sukses itu siapa gitu. Kalau gurunya sukses, dia antar misalnya muridnya jadi apa gitu, jadi masuk di perguruan tinggi segala macam. Paling kepuasannya dia ada muridnya yang ada jadi muridnya. Kalau saya lah minta izin. Kalau pendapatannya tetap segitu juga tetap segitu juga. Paling dia bilang, "Oh, anak saya kemarin lulusnya udah jadi ini. Udah jadi ini." Tapi itu memang kepuasan batin mereka gitu ya para guru ya. Tapi kan yang mau kita hidup sejahtera itu adalah muridnya gitu ya. Jadi di sini kan banyak orang menyalahkan sekolahnya. Menyalahkan bupatinya. Menyalahkan fasilitasnya. Sekarang yang mau sukses siapa gitu? Bukan sekolahnya kan? Bukan bupatinya kan? Bukan kepala sekolahnya. Kita yang mau sukses. Masa kita harus menghakimi itu? Ya kita berusaha lah supaya kita sukses gitu. Contohnya Ibu Kamilah itu kan saya sangat sayang sama dia. Bukan karena Ibu itu pintar, tapi karena Ibu itu kan selalu memotivasi kita. Mimpi ini Yusuf ya. Kamu harus sukses nak. Bilanglah sama Ibu dulu, nanti minimal kamu sesudah tamat Ibu nampak kamu nanti jadi begini. Itu aja permintaan Ibu gitu. Kuat dasar dorongannya gitu ya. Jadi di sini mungkin orang nggak memiliki keinginan yang kuat lagi gitu. Persoalan kayak Bang Hasar lah dulu. Abang tahu lah pada masa itu bagaimana sekolah. Kayak Bang Mulia, kayak Prof Usman Nasution. Saya kan sering jumpa di Medan dulu. Generasi-generasi awal SMA itu dulu, mereka itu 6 orang langsung lulus kedokteran. Yang tes 6 orang, yang lulus 6 orang. Kenapa Wak bisa begitu? Ya dorongan untuk sukses. Bukannya sekolah kita bagus-bagus saja gitu, tapi kami pengen sukses kan gitu. Nah sekarang
menurut mereka ya, menurut tua-tua ini yang generasi SMA ini, dengan fasilitas kita sekarang sudah seperti ini, semestinya harusnya melampaui kami gitu. Kok sekarang jelek gitu amat gitu kan. Iya, iya. Nah, Pak Prof, apa yang harus dilakukan? Tadi sudah diceritakan memang ya, yang mendasar. Lebih spesifik adalah nggak sih apa yang dilakukan guru sama murid untuk mencapai tadi? Di samping tadi cara berpikirnya atau dorongan dari dalam siswa itu yang harus mengatakan sukses. Secara teknis atau apa, ada nggak? Kalau saya solusi sih berpikir ya, secara akademik lah gitu ya. Guru kita ini kan anggaplah mungkin tidak sebegitu bagus menjelaskan. Tapi dia harus bagus untuk memberikan motivasi siswa bahwa dia harus hidup sukses. Itu ya. Jadi kalau dia udah berpikir sukses, tak bagus pun gurunya mengajar di sekolah, pasti dia harus mencari kan? Mencari. Oke. Ini saran ya secara teknis, secara akademik. Iya, kalau mungkin secara akademik, memang kan guru kita usianya udah berapa? Artinya kan memasukkan ilmu ke kepalanya kan udah berat juga. Tidak perlu lagi dididik dibimbing. Udah susah lagi kan? Gitu. Iya. Artinya udah berat kita untuk perkembangan ilmu itu begitulah ya beratnya gitu ya jadinya. Iya. Ada ilmu baru kita upgrade gitu. Kalau di luar negeri kan sebenarnya kan per 2 tahun guru ini di-upgrade gitu. Ikut pelatihan. Nah, itu sebagai program gitu ya. Iya, cuman kan kita kan tahu anggaran kita gimana kan. Iya, tapi kan 20%. Iya, itu kan saya nggak ikut di ranah itu gitu. Nggak ikut di ranah itu ya. Berarti mereka lah yang jadi perwakilan rakyat di ranahnya. Yang tahu gitu. Kalau misal kita di-upgrade sini per 2 tahun kan canggih juga guru kita kan. Tapi kan nggak ada salahnya disarankan kepada pemerintah. Mana tahu masih ada. Artinya kepada semua penentu kebijakan itu saran ini bagaimana mengupgrade guru itu sekali 2 tahun untuk peningkatan apa ya istilahnya? kapasitas ya, bukan kualitas ya. Kapasitas kemampuan gurunya, mode baru gitu. Perlu juga ini sebenarnya. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi dan juga bisa dibawa ke ranah itu gitu kan, untuk pengalokasian anggaran kita baik APBD ataupun APBN. Tapi kan orang-orang sukses itu juga boleh dong partisipasi, misalnya Pasmada memfasilitasi itu gitu kan, dengan orang yang sukses gitu ya. Pak Prof, ini Pak Prof bisakah sebenarnya tadi memang sudah apa saya ulik tadi kiat-kiat sukses masuk perguruan tinggi negeri favorit itu yang lebih spesifik lagi, ada nggak Pak Prof? Kalau ke PTN itu terutama untuk orang kampung kita ya, kita kan ini saya heran kan, begitu SMA dia nanti nggak begitu serius belajar. Begitu nanti ada mau mau masuk PTN, banyak yang nelpon saya kan, Pak tolonglah masukkan anak saya ini masuk ke Unimed. Ordal. Iya, ordal itu ya. Terus saya bilang, Bang Anies, ordal banyak. Itu nggak bisa. Saya pun dulu kan berjuang saya masuk ke kampus, bukan dengan dikasih tiket gratis saya bilang kan. Kalaupun nanti misal ada orang yang seperti itu, akan gagal juga gitu. Tapi kok ada orang yang berpikir itu kalau orang Mandailing itu sulit mengandalkan seperti itu, ordal gitu. Nggak mau dia. Terakhirnya kita kan nggak berada di posisi-posisi strategis itu gitu. Menurut Anda bagaimana itu? Ya. Memang harus berjuang sendiri. Iya, kalau saya sih mikirnya harus berjuang lah. Harus berjuang. Nggak boleh. Nggak ada pula yang instan hidup ini. Nggak boleh. Lika-lika hidup saya kan begitu juga. Mulai dari penderitaan. Semakin kita penderitaan itu kan semakin hebat juga kita kan. Yang kedua, jangan cepat-cepat kita selalu ada masalah kita menyalahkan orang. Ada masalah kita menyalahkan lingkungan kita. Bagus, yang pertama diri sendiri. Diri kita dulu. Bercermin ya. Nah, sekarang saya bisa apa ini? Misal contohnya saya ranking 4. Kok si kawan dapat ranking 1, saya kok ranking 4. Terus masa saya menyalahkan guru saya kan? Masa saya menyalahkan sekolahnya? Oh, kalau di ranking 4 kenapa rupanya? Apa urusannya sama saya? Berarti saya nggak bisa lagi itu. Apa yang harus saya lakukan? Yang ini yang bisa saya lakukan. Untuk mencapai ranking 1 misalnya. Mungkin ranking 1 nggak dapat lagi. Tujuan saya ke SMA ini mau ngapain sih? Mau belajar. Tujuan saya mau belajar lolos PTN. Nah sekarang saya belajar lolos PTN aja gitu. Oke, Pak Prof, kita memang waktunya sudah 1 jam gitu kan di sini. Terima kasih, nih saya mau terakhir sih sebenarnya tadi sudah disampaikan kiat-kiat khusus gitu ya
Ini yang terakhir Pak Prof, kesan-kesannya sajalah. Pesan-pesan sajalah secara umum di dunia pendidikan kita, khususnya di kelas menengah ini, di sekolah menengah atas ini untuk memasuki perguruan tinggi. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih. Yang pertama itu tidak ada untuk patah semangat gitu ya. Jadi ketika kita misal awalnya rankingnya ranking 1, tiba-tiba ranking 10, jangan patah semangat. Saya sudah mengalami itu gitu ya. Yang kedua, untuk lolos PTN itu, soal di PTN itu kan dia soalnya kan sintesis, analisis, ya, evaluasi. Jadi C4 sampai C6. Soal-soal itu tidak dipelajari di SMA, tidak ada di buku SMA itu. Jadi waktu SMA terutama kelas 3 ke atas harus rajin-rajin lah membahas soal yang seperti itu. Yang ketiga, tidak ada orang sukses itu yang tidak melewati rintangan ya. Artinya tidak ada orang sukses yang tidak melalui rintangan. Melalui rintangan gitu kan. Seperti Bang gitu. Paslah juga ini kan rintangannya udah banyak juga kan gitu. Jadi jangan berpikir kita tiba-tiba sukses gitu ya. Jadi ada soal tadi harus kita ini. Terus rintangan itu. Yang keempat ya selalu ingatlah sama Allah ya. Allah itu selalu memberikan kita posisi yang terbaik menurut dia gitu ya. Jangan menurut kita gitu. Jangan menurut kita, menurut dia gitu. Oke. Pak Prof, terima kasih waktunya. Kami sita di tengah Anda pulang kampung ke studio beberapa jam ini. Semoga apa yang kita perbincangkan, yang kita ulik dari Pak Prof ini menginspirasi banyak orang, memotivasi banyak orang, khususnya para anak didik kita di SMA, bagaimana mereka giat untuk memasuki perguruan tinggi, kemudian sukses dalam dunia pendidikan. Terima kasih Pak Prof. Ini sahabat Istat FM, Pak narasumber kita ini adalah Profesor Dr. Muhammad Yusuf Hasibuan MS ini, yang berasal dari Huta Siantar. Kemudian beliau lahir 11 April tahun 83 ya, kalau nggak salah ya Pak Prof ya. Itu kemudian narasumber kita ini Pak Profesor Dr. Muhammad Yusuf, ini dosen kimia di Universitas Negeri Medan. Pekerjaannya adalah guru besar di lab anorganik. Ini anorganik ini memang khusus kimia ya. Kita itu kan ada bidang-bidang ya. Bidang-bidang ya. Organik, anorganik. biokimia. Kalau anorganik berarti non-organik gitu ya. Non-organik. Non makhluk hidup. Non makhluk hidup ya. Ini yang pasti-pasti ini berarti ya. Oke. Nah, pendidikannya di SD Negeri Impres tadi sudah kita sampaikan di depan tadi, SMP Negeri 1 Penyambungan, SMA Negeri 1 Penyambungan, ini Pasmada ya berarti ya. Pasmada S1 S2-nya di MIPA USU, kemudian S3-nya itu di MIPA Institut Teknologi Bandung ya. Baik, sahabat Istat FM, terima kasih. Ini Anda sudah puluhan artikel nasional ya, menuliskan artikel penelitian dengan topik polilakton gitu ya, sebagai kandidat bahan medis di kemasannya. Kemudian penghargaan juga sudah banyak yang diraih narasumber kita ini. Terima kasih atas segala perhatian. Apa yang diperbincangkan ini semoga bermanfaat, menginspirasi untuk kita berubah lebih baik. Kata Pak Profesor tadi, berubahnya terus menerus gitu ya, tidak berfluktuasi seperti kurs kita gitu, tapi terus dia meskipun sedikit demi sedikit tapi arahnya lebih baik. Itu yang disampaikannya, tidak ada kesuksesan itu yang tidak melalui rintangan. Kita akan jumpa kembali di ruang paslah berikutnya dengan narasumber dan topik berikutnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kembali kami ingatkan Anda, jangan lupa mengikuti ruang paslah ini di semua media sosial kita, termasuk di channel YouTube kita, di Istat FM News, kemudian di laman Facebook kita, di radio Istat 102,6 FM, di IG kita juga semua kita akan unggah mengikutinya, di live streamingnya di www.statfmmadinah.com akan kita siarkan pada hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.
Saya sudah beberapa kali juga melihat ruang Paslah. Bagi saya ini sangat bagus ya. Artinya apalagi ini kita menginspirasi ya, menginspirasi orang-orang kampung kita bagaimana supaya hidup menjadi lebih baik gitu. Hidup menjadi, dan mengundang juga tokoh-tokoh yang sangat inspiratif di sini. Semoga ke depan ruang Paslah ini selalu makin jaya, makin banyak yang datang, menginspirasi banyak orang. Bang Paslah selalu di hati.